Lelaki ini sangat panik karena memiliki makhluk hidup yang merayap di tubuhnya. Bahkan dokter berniat mengamputasi kakinya agar mengeluarkan makhluk berbahaya itu. Tiba-tiba makhluk itu mulai merayap ke bagian selangkangan. Namun dari manakah makhluk kecil itu? Ternyata makhluk itu adalah hasil dari evolusi super cepat yang harusnya butuh jutaan tahun. Namun hanya beberapa hari dari hanya sebuah sel menjadi makhluk hidup yang lebih kompleks. Kisah bermulai di sebuah padang pasir. Sebut saja Umar sedang melakukan pelatihan sebagai pemadam kebakaran. She was smoking in bed, and the fire begins. Sedang asik-asiknya menyelamatkan boneka sambil cipok-cipok dikit sebagai simulasi korban, Umar melihat ke atas ada sebuah benda bercahaya dan semakin lama semakin terang, dan terjadilah itu adalah sebuah meteor. Tabrakannya membuat lubang yang besar. Ken salah satu dosen di universitas yang sedang membagikan hasil nilai. Sementara itu, Harry juga sedang melakukan bimbingan dengan mahasiswi yang ingin mendapatkan nilai dan siap melakukan apapun. Namun belum ngapa-ngapain, Ken datang mengganggu. Kemudian mereka berdua menuju lokasi jatuhnya meteor. Harry yang merupakan wakil peneliti geologis Amerika Serikat harus memeriksanya. Umar sedih karena mobilnya harus rusak, padahal masih kredit. Kemudian Umar pergi membawa bonekanya. Harry dan Ken masuk ke dalam lubang yang cukup besar dan menemui polisi yang sedang selfie dengan meteor dengan girangnya. Gak takut ya, kali aja meteor itu membawa bakteri pembuat kudis atau panu. Lalu Harry dan Ken akan mengambil sampel dari meteor itu untuk diperiksa. Ken merasa aneh karena baru semalam sudah ada tumbuhan di atas meteor. Lalu Harry mencoba memukulnya, namun meteor itu mengeluarkan lendir. Kayak yang habis dijilat. Ken mencoba melihatnya dengan mikroskop. Dia menemukan sebuah organisme hidup di dalam cairan dan berkembang dengan sangat cepat. Selain dosen, Harry juga bekerja sebagai pelatih voli untuk menambah pendapatannya karena gaji UMR saja mana cukup untuk menghidupi keluarganya. Belum lagi tagihan listrik, beli kuota, beli tiket Coldplay, beli skin FF, pokoknya banyak kebutuhannya. Lalu Ken datang memberitai kalau sampel meteor berisi mikroorganisme yang unggul karena punya sampai 10 pasangan basa. Sedangkan di bumi, semua makhluk hidup hanya 4 pasangan basa. Itu adalah alien yang sangat maju dari dunia lain. Lalu Ken mengajak Harry untuk melihatnya. Harry terkagum, namun ada yang lebih mengejutkan lagi. Sekarang makhluk itu menjadi multiseluler, yang artinya makhluk itu berevolusi dengan sangat cepat, yang bahkan evolusi di bumi butuh 200 juta tahun. Namun makhluk ini hanya butuh hitungan jam. Umar yang sedang melakukan tes pemadam kebakaran malah tertidur karena semalam lembur nonton Mangolive. Umar mulai bergerak, namun apesnya otongnya terbentur. Ujung selang yang cukup membuat otong Umar loyo. Dan akhirnya Umar gagal. Harry dan Ken mengajak murid-murid untuk membantunya mengambil sampel di meteor, termasuk dua dungu ini. Keadaan gua sudah banyak perubahan. Area di situ sudah ditumbuhi jamur dan berbau seperti kentut badak. Lalu Nadine merasa ada sesuatu yang bergerak di kakinya. Ken mencoba melihatnya. Benar saja banyak sekali cacing pipih yang merupakan evolusi lanjutan dari makhluk multiseluler tadi. Namun cacing itu belum bisa beradaptasi dengan atmosfer bumi. The oxygen must have killed it. Lalu Ken membawa sampel dengan atmosfernya. Nadine datang, dia berharap karya wisatanya tadi menambah nilainya. Tiba-tiba cacing itu membelah diri atau mitosis. Yaitu berkembang biak tanpa seks. Waduh, payah sekali ya. Ken tidak mau pemerintah ikut campur dalam penelitian ini karena ini penemuan mereka. Sehingga Ken ingin kendali penuh atas penemuan alien ini dan mereka akan melanjutkan penelitiannya. Di tempat lain, Umar kembali menjadi penjaga kolam karena gagal menjadi pemadam kebakaran. Lalu Umar kaget menemukan banyak sekali cacing pipih yang keluar dari retakan tanah.
Lebih mengejutkan lagi, Umar melihat makhluk yang lebih kompleks di dalam filter tangki air. Sungguh kecepatan evolusi yang luar biasa. Ken juga sudah menemukan 3 subspesies berbeda dari alien itu. Mereka kembali ke lokasi meteor, namun sudah banyak sekali militer yang datang. Walaupun diperbolehkan masuk, ada militer yang marah-marah kepada Ken karena Ken membuat tentara itu memakai popok seumur hidup. Mereka bertemu dengan Jenderal Woodman. Ternyata dulunya Ken bekerja untuk riset militer. Militer tahu dengan penemuan ini karena semua source milik Ken sudah disadap, sehingga semua apapun yang Ken temukan militer sudah pasti tahu. Kemudian datang Allison, koordinator serta ilmuwan di sana. Tiba-tiba itu celana dalam model lawas, kata Harry. Jenderal kemudian membolehkan mereka bekerja di area itu, namun di bawah kendali pemerintah federal. Dan sebagai penemu, Ken dan Harry jelas tidak mau. Lalu kemudian pergi dan melakukan fruit basket for Russell Woodman. Harry dan Ken membawa perebutan lahan itu ke pengadilan. Ken adalah penemu pertama wilayah itu, tegasnya. Lalu Allison meminta Ken untuk bersaksi. Ternyata Ken dulu menemukan vaksin virus antraks pada tahun 1997 dan kemudian memberikannya kepada 140.000 tentara, yang padahal vaksin itu masih dalam tahap pengembangan. Dan walaupun memang tidak terkena antraks, namun para tentara itu mengalami hilang ingatan, kebutaan sementara, kelumpuhan wajah, tidak bisa ngaceng, ngiler, mencret setiap menit, bibir pecah-pecah, kentut setiap saat, yang disebut penyakit cat madness. Jelas itu merugikan kredibilitas Ken. Kemudian mereka kembali ke kantor dan menemui kantor sudah acak-adul dan semua data serta sampel penelitian sudah ludes hilang semua. Kemungkinan militer lah yang mengambilnya. Akhirnya mereka nekat masuk menyelinap ke dalam area jatuhnya meteor. Ken menjadi kolonel dan Harry menjadi prajurit. Ken menjadi kolonel karena hukumannya lebih berat, 5 tahun penjara. Kemudian Harry bilang, ya karena kau kulit putih, kalau kau kulit hitam pasti digantung. Berat ini candaannya. Mereka berhasil masuk ke dalam. Mereka mendapati spesies yang lebih kompleks. Dr. Allison juga ada di sana. Mereka berdua masuk ke dalam gua dan gimana nggak dicurigai. Mereka masuk fasilitas militer malah joget-joget. Keadaan gua sudah sangat berubah. Dan baru 3 minggu sudah seperti ekosistem hutan hujan. Sudah banyak serangga. Juga terbentuk rantai makanan di sana. Bahkan pohon pun menjadi pemangsa. Lalu Harry menginjak seekor serangga dan kemudian serangga lainnya memakannya. Ken menyuruh Harry untuk menangkap satu, namun lagi-lagi Harry bilang, I seen this movie. The black dude dies first. You snag it. Walaupun akhirnya Harry memberanikan diri dan tiba-tiba makhluk itu memiliki bagian tubuh yang mirip kayak bokongnya Allison. Itu kata Harry dan Ken. Who does that remind you of? Dr. Reed? Bullseye. Lalu ocehan mereka ternyata termonitoring. Sambil mengecek Allison, Harry mencoba mengambil sampel batu, namun seekor nyamuk mengganggunya. Oh, shoot, fly. Kemudian Allison datang dan mengancam akan menangkap mereka. Namun Ken membela diri kalau tim Allison juga mengobrak-abrik kantor milik Ken. Tiba-tiba saja nyamuk itu merobek baju Harry. Benar, Harry merasa ada yang masuk di dalam kostumnya. Harry, what? Ira, there's something in my suit. Fly! Oh. Kemudian Ken menambah oksigen agar serangga itu mati. Namun serangga itu malah masuk ke dalam tubuhnya. Serangga itu masuk ke dalam tubuh Harry dan mulai bergerak. Dokter ingin memotong kakinya, namun serangga itu menuju area Johnny dan mereka terpaksa mengambilnya melalui lubang dubur. Jelas Harry panik dan kemudian dokter mengambilnya dengan cara maju mundur. Udah kayak. Tapi akhirnya serangga itu dapat diambil dan segera mati karena atmosfer bumi. Dan biar agak dinginan, Harry meminta es krim untuk mendinginkan lubang kasirnya. Di sebuah pesta, Umar melayani bokap-bokap sebut saja Larry. Setelah mendapat minuman, dia melihat Cat dan membangkitkan gairahnya. Kemudian Larry menyiapkan tempat untuk bercocok tanam dengan Cat. Namun apesnya ciunya mengotori celananya. Lalu Harry mencoba menyekanya. Cat kemudian mendatangi Larry. Tiba-tiba seekor monster gabungan buaya sama anjing keluar. Lalu
Larry sempat berlari melarikan diri, namun sayangnya monster itu menerkamnya dan menyeretnya ke dalam air. Cat berlari kayak kesurupan dan bilang, di tempat lain, Allison tidak menyangka Ken begitu nekat menerobos lokasi meteor, padahal itu berbahaya. Buktinya temannya bahkan harus ditonyo duburnya karena kemasukan serangga. Ken nekat melakukan itu karena berharap penemuan ini bisa menjadi tiket kebebasannya setelah sekian dekade diasingkan. Ken dan Harry kembali ke kampus. Harry masih susah jalan pasca penyogokan anunya. Ternyata Umar sudah menunggu. Umar menunjukkan monster mengerikan yang telah memangsa Larry. Umar bercerita kalau Umar dan lainnya memburunya dan mereka menemukannya dalam keadaan mati seperti karena tersedak. Just died? How? Like it was choking to death. Sebut saja Lily terkaget karena banyak hewan aneh yang ditemukan di lantainya, dan kemudian terdengar suara dari balik pintu dan terkejutlah mereka karena terdapat seekor monster yang mirip kayak si Otong tetapi punya kaki. Jill ingin beramah tamah karena hewan itu terlihat ramah, dan tiba-tiba Allison bertemu dengan Ken di hotel, namun mereka nggak check-in. Ken bilang kalau hewan-hewan dari meteor mulai beradaptasi dan harus ditangani karena Ken bahkan sudah menemukannya dan mereka harus membunuhnya. Ken bilang ke Harry kalau Allison akan membicarakan dengan Woodman, sang jenderal, tentang alien itu. Nampaknya Umar belum sadar dengan apa yang terjadi. Lalu Ken bertemu dengan mantannya. Ken ngecengin karena mantannya masih memakai baju pemberian Ken. Mendengar itu, Jenab langsung membuka bajunya. Namun sungguh sayang sekali Jono malah menahannya. Duh, kok malah ditahan sih, kan lumayan itu ya. Jono mendapat laporan untuk merapat karena ada serangan hewan buas. Lalu mereka bertiga ikut memeriksanya. Di TKP mereka bertemu dengan Jono. Sebenarnya Jono nggak mengizinkan Ken dan lainnya untuk masuk. Namun Ken berjanji akan memberikan ramuan khusus agar si Otong makin strong. Akhirnya Ken diperbolehkan untuk melihat ke dalam. Sedangkan Umar ke tempat lainnya. Harry dan Ken melihat si Otong yang sudah kaku. Ken menduga para hewan itu keluar dari dalam tanah. Lalu Umar datang dan mengajak Ken dan Harry untuk melihat sesuatu yang mengejutkan. Mereka melihat banyak sekali monster yang sudah terbujur kaku. Beruntung makhluk itu belum bisa beradaptasi dengan atmosfer bumi. Harry menduga para alien itu bisa keluar karena wilayah di bawah sana berbentuk rongga seperti sarang lebah yang saling terhubung. Begitu juga gua yang di belakang mereka. Tiba-tiba salah satu dari alien itu bergerak, terbatuk-batuk, lalu memutarkan kantung yang sangat besar. Ternyata kantung itu berisi anaknya. Anjir banget, ini cara melahirkannya itu dengan cara batuk gitu. Jadi kalau batuk langsung keluar anak, aneh ya. Namun alien yang baru dilahirkan mampu bertahan dengan atmosfer bumi dan kemudian terbang. Alien itu tiba-tiba menerjang ke sebuah supermarket dan menyerang orang-orang di sana. Ken dan lainnya bersiap bertempur dan mempersenjatai diri mereka dengan pistol dan kawan-kawannya. Sebut saja Loli yang sedang asik ganti baju diganggu suara ketokan pintu, dan karena jengkel, Loli keluar. Namun tiba-tiba Umar mencoba memanggil alien itu. Loli dibawa terbang, niatnya untuk makan malam. Orang-orang di sana jelas terkejut dengan apa yang mereka lihat. Ken dengan yang lainnya mencoba memanggilnya, dan Umar kembali memanggilnya. Namun dia malah kena marah karena hewan itu pasti tidak tahu dengan cara Umar memanggilnya. That kaka and tuki don't work. Kemudian Umar mulai bernyanyi. You are so beautiful.
Tidak disangka hewan itu merespon nyanyian Umar. Ini Umar harus dipuji atau dihina ya. Monster itu kemudian datang, lalu Harry melakukan kemudian Ken menembaknya hingga alien itu meninggoy. Kini trio unta berhasil menyelamatkan Loli dan membunuh alien. Mereka sangat senang karena itu. Berita penyerangan alien mulai menyebar dan itu membuat masyarakat resah. Keadaan itu membuat sang gubernur marah. Namun dia bukan Danis atau Ginger. Dia bernama Robbie. Dia marah karena tidak diberitai penemuan meteor itu. Karena penjelasan Woodman bikin bingung, Allison mencoba menjelaskannya. Jadi dalam 3 hari terakhir alien sudah menguasai distrik mereka. Seminggu kemudian Arizona, dan dalam 2 minggu Amerika mungkin akan dikuasai alien. Ken dan lainnya datang. Kemudian mereka memperkenalkan diri. Merekalah yang menemukan meteor itu. Namun Woodman menuduh Ken dan kawan-kawan menyebarluaskan alien sehingga alien menyerang masyarakat. Gubernur Robbie tampak marah dengan pertikaian itu. Yang jelas dia ingin wilayahnya aman. Woodman memiliki solusi, yaitu menjatuhkan bom napalm dan mengevakuasi 10.000 orang yang berada di dalam wilayah itu. Ken menyela, nggak nuklir sekalian aja biar manusianya juga hamsyong. Woodman mendesak penyelesaian itu dengan militer. Lalu kacungnya melaporkan keadaan di gua. Salah satu dari makhluk alien itu menghancurkan kamera. Ternyata para alien sudah berevolusi menjadi sejenis primata yang lebih berkembang. Dan kemudian mereka menuju ke atas melalui lift. Para tentara siap baku tembak. Namun lift ternyata kosong. Tiba-tiba aliran listrik mati dan para alien mulai menyerang. Ken mencoba melawan alien itu, namun alien itu memiliki kekuatan yang luar biasa dan dengan sikap Umar menembak makhluk itu. Kini, area meteor bukan urusan ilmuwan untuk turut ikut campur. Sekarang penyelesaiannya melalui militer. Lalu, Allison ikut bergabung bersama tim Ken dan terjadi evakuasi mendadak besar-besaran karena militer siap memborbardir wilayah dengan bom. Ken dan lainnya kembali ke kampus. Namun, para murid malah berpesta. Ini udah tahu ada bahaya bukannya tobat malah maksiat. Di lab, Ken nampak bingung karena sampel yang dia bawa tidak terjadi evolusi seperti sel lainnya. Kemudian biar makin santuy, Harry nyebat dulu dan melempar koreknya, namun jatuh ke sampel alien itu dan tiba-tiba ternyata alien itu bereaksi secara ekstrim dengan api seperti pupuk super. Ini jelas akan berbahaya sekali jika Woodman melakukan ledakan dengan bom napalm. Entah akan menjadi apa sel yang terbakar itu. Allison mencoba menghubungi Woodman, namun Woodman tidak mau menerima panggilannya. Kemudian dua tolil ini datang membagikan bir. Ketika Allison sedang ngobrol dengan mereka, Ken melihat tabel periodik dan menyadari manusia berbasis karbon dan kelemahannya pada elemen arsenik. Sedangkan alien itu berbasis nitrogen. Jika disesuaikan dengan polanya, maka kelemahan alien itu adalah selenium yang bisa mengakibatkan alien itu meninggoy. Namun, mereka butuh selenium yang sangat banyak. Dua dukung itu punya solusinya, Head and Shoulder. Karena kandungan sampo itu memiliki kandungan silinium sulfat, bukan asam sulfat ya teman-teman. Kalau asam sulfat itu, mereka mulai mengumpulkan semua sampo yang ada dan diisikannya ke tangki pemadam kebakaran. Tangki kini sudah terisi penuh dan mereka bersiap bertempur. Para militer juga sudah bersiap untuk menyerang. Ken dan lainnya sampai di gua, mulai masuk dan dengan sok tahu Harry melakukan Warm to the touch. Gubernur Larry datang untuk meninjau langsung. Umar bersiap untuk memompa selang. Mereka sudah sampai di meteor dan tiba-tiba disambut oleh monyet alien. Ken memerintahkan menyalakan pompa semprot sampo anti ketombe. Charge the line now. Namun bom yang sudah disiapkan Woodman meledak dan itu membuat alien menjadi sangat besar. Makhluk itu tumbuh hingga ke permukaan dan kejadian ini jelas di luar BMKG.
Tapi ini nggak kayak monster sih, ini lebih kayak apa ya, kunyahan permen karet kali ya. Makhluk itu mulai membelah diri. Proses pertama berevolusi. Umar menyarankan untuk meneruskan rencana Head and Shoulder-nya dan kemudian mengagetkan Gubernur Lewis yang sedang meminta bantuan. Mereka mencari titik lemahnya. Ya betul, itu lubang boolnya. Ken dan Larry menuju lubang dan mulai menyemprotkan cairan. Namun naas Harry malah tersedot. Cairan yang mereka semprotkan benar-benar bereaksi dan membuat makhluk itu semakin membesar hingga terjadilah Ken dan Allison mulai melakukan penyambungan perangkat, sedangkan Boatman kemancurutanan cairan hingga harus diguyur. Gubernur Lewis memperkenalkan ke awak media pahlawan yang sudah melawan alien raksasa dengan cara menyemprotkan selenium ke boolnya. Kabar baiknya, Umar mendapatkan rekomendasi menjadi pemadam kebakaran dan Harry mendapat penghargaan sebagai pelatih basket wanita paling berpengalaman dalam hal sedot bool. Kemudian Ken dan Allison malah sibuk untuk perdana bercocok tanam. Akhirnya alien yang dibawa meteor pun telah dikalahkan dan kisah pun berakhir. Kini mereka menjadi duta besar sampo Head and Shoulder. Lah, dari film ini kita belajar, kita tidak bisa menjudge seseorang dari masa lalunya. Seperti Ken yang melakukan kesalahan. Namun perubahan adalah sesuatu yang pasti. Bahkan dirimu yang kemarin bukanlah dirimu yang saat ini. Karena ada perubahan yang terjadi. Walaupun tidak semua orang bisa menjadi hebat, tetapi orang hebat bisa berasal dari siapa saja. Swadayalah, swadayalah.